Dan udah mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami keempat akan mempresentasikan materi mengenai kepemimpinan dengan fokus pada inclusive leadership in the workplace. Materi ini disusun sebagai bentuk pemahaman kami terhadap konsep kepemimpinan yang tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan organisasi dan sosial. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Aulia Hadinul Haq dengan akhiran NIM 131. Lalu ada, bukan kayak ngomong, Lalu ada lalu ada, saya dengan akhiran NIM 121. Saya lanjut. Trisha Balkis dengan akhiran NIM 142. Oke. Nah, tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kepemimpinan. Nah, pertama, kami ingin menjelaskan hakikat kepemimpinan sebagai sebuah proses sosial. Kedua, kami akan membahas perkembangan teori-teori kepemimpinan dari masa ke masa, mulai dari teori klasik hingga teori modern. Ketiga, kami akan menguraikan berbagai gaya kepemimpinan beserta karakteristiknya. Keempat, kami akan menekankan pentingnya etika dan nilai moral dalam kepemimpinan. Terakhir, kami akan mengaitkan seluruh konsep tersebut dalam studi kasus nyata agar materi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan relevan. Oke, next slide. Oke, selanjutnya ada latar belakang. Nah, kepemimpinan itu merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan individu, kelompok, maupun organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengaitkan kepemimpinan dengan jabatan atau posisi tertentu. Namun, pada kenyataannya, kepemimpinan lebih dari sekadar jabatan. Kepemimpinan adalah proses sosial yang dinamis, di mana seseorang mampu memengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di era perubahan yang begitu cepat, baik akibat globalisasi, digitalisasi, maupun dinamika sosial, organisasi membutuhkan pemimpin yang adaptif dan visioner agar dapat bertahan dan berkembang. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan kami. Pertama, apa sih sebenarnya hakikat kepemimpinan? Kedua, bagaimana perkembangan teori kepemimpinan dari pendekatan klasik hingga modern? Ketiga, gaya kepemimpinan apa saja yang dapat diterapkan dalam kondisi seperti apa gaya tersebut efektif? Keempat, bagaimana peran etika dan tanggung jawab sosial dalam membentuk pemimpin yang berkelanjutan. Nah, rumusan masalah ini akan kami jawab secara bertahap dalam slide-slide berikutnya. Oke, yang pertama itu definisi kepemimpinan. Nah, untuk memahami kepemimpinan, pertama kita tuh harus lihat dulu nih definisinya untuk para ahli. Nah, Miftah Toham menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi perilaku orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu Handoko menekankan kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan memotivasi orang lain. Nah, sementara itu, Stoner mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pengarahan dan pemberian pengaruh terhadap kegiatan kelompok. Nah, dari berbagai definisi ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan bukanlah tindakan satu arah, melainkan hubungan timbal balik antara pemimpin dan pengikut. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu terdiri dari 5 unsur penting. Yang pertama yaitu pemimpin, pengikut, proses pengaruh, tujuan, dan situasi atau konteks. Nah, pemimpin berperan sebagai pengarah, sementara pengikut adalah pihak yang dipengaruhi. Nah, proses pengaruh menjadi jembatan antara pemimpin dan pengikut. Nah, tujuannya yaitu menjadi arah yang ingin dicapai bersama. Dan situasi menentukan pendekatan yang digunakan. Nah, kelima unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kalau tanpa mengikut, kepemimpinan tidak akan berjalan dan tanpa tujuan yang jelas. Nah, kepemimpinan akan
lalu kepemimpinan akan kehilangan arah. Lanjut. Nah, lalu kalau ada kepemimpinan dan manajemen. Nah, seringkali kepemimpinan disamakan dengan manajemen. Padahal keduanya memiliki fokus yang berbeda nih. Manajemen lebih menekankan pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk menjaga stabilitas organisasi. Sementara itu, kepemimpinan lebih berfokus pada visi, perubahan, dan inovasi. Nah, seorang manajer memastikan sistem berjalan dengan baik, sedangkan seorang pemimpin memastikan organisasi bergerak ke arah yang benar. Nah, organisasi yang sukses membutuhkan keseimbangan antara manajemen yang kuat, kepemimpinan, dan kepemimpinan yang inspiratif. Nah, lalu selanjutnya ada teori klasik kepemimpinan. Teori klasik pemimpinan merupakan fondasi awal pemikiran tentang kepemimpinan. Teori Greatman beranggapan bahwa pemimpin terlahir dengan bakat yang luar biasa dan tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Selanjutnya ada trait theory mencoba mengidentifikasi sifat-sifat tertentu seperti karisma, kepercayaan diri, dan keberanian yang dianggap melekat pada pemimpin. Namun teori-teori ini banyak dikritik karena menekankan faktor bawaan dan mengabaikan peran lingkungan, pengalaman, serta pengikut. Lanjut. Nah, selanjutnya ada teori perilaku dan situasional. Nah, kritik terhadap teori klasik melahirkan teori perilaku yang berpendapat bahwa kepemimpinan dapat dipelajari. Fokus teori ini adalah pada perilaku pemimpin, bukan pada sifat bawaan. Selanjutnya, teori situasional menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang benar. Efektivitas kepemimpinan sangat tergantung pada situasi, kondisi organisasi, serta tingkat kesiapan dan kematangan pengikut. Oleh karena itu, pemimpin dituntut oleh fleksibel dan adaptif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Trisa. Oke, selanjutnya ada teori modern. Dalam teori modern muncul pendekatan transaksional, transformasional, dan relasional. Pemimpin transaksional fokus pada imbalan dan kinerja, sedangkan transformasional itu menginspirasi perubahan moral dan memotivasi pengikut-pengikutnya. Sedangkan kalau pemimpin yang relasional itu menekankan kerjasama dan pemberdayaan pengikut. Jadi kalau yang transaksional itu fokus ke dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya dia bisa dapat imbalan yang sesuai. Sedangkan kalau pemimpin yang transformasional itu dia yang bisa menginspirasi atau memotivasi para pengikutnya atau para timnya. Sedangkan kalau yang pemimpin relasional itu dia lebih menekankan kerjasama dan pemberdayaan pengikut. Jadi sama-sama pemimpin dan pengikut sama-sama saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tuh. Oke. Selanjutnya itu ada kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekedar kekuasaan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin wajib berlaku adil, jujur, dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Setiap manusia adalah khalifah yang memikul tanggung jawab untuk memimpin dirinya dan lingkungannya dengan keadilan dan kasih sayang. Jadi maksudnya kalau pemimpin dalam Islam itu dia bisa berlaku adil, dia bisa jujur, dia bisa bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama-sama orang di lingkungannya gitu. Oke, selanjutnya ada gaya kepemimpinan klasik. Gaya kepemimpinan klasik meliputi otokratis, demokratis, dan laissez-faire. Pemimpin otokratis mengambil keputusan sendiri. Pemimpin demokratis melibatkan anggota dalam diskusi. Sedangkan pemimpin laissez-faire ini memberi kebebasan penuh. Setiap gaya memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung konteksnya. Jadi kalau pemimpin otokratis itu dia biasanya akan mengambil keputusan dia sendiri berdasarkan pemikiran dia tentang
apa jadinya kalau misalnya dia buat keputusan ini, apa jadinya kalau dia buat keputusan ini. Jadi untuk para tim atau para pengikutnya atau para anggotanya itu biasanya nggak diajak. Jadi sesuai apa yang jadi jatuhnya pure keputusan si pemimpinnya itu. Nah, kalau pemimpin demokratis itu melibatkan anggota dalam diskusi. Jadi pemimpin ini bakal ngajak anggota-anggotanya buat saling berdiskusi gimana ya kira-kira baiknya gitu. Sedangkan kalau pemimpin laissez-faire ini memberi kebebasan penuh. Maksudnya kebebasan penuh itu kayak misalnya nih ada suatu permasalahan kecil gitu. Terus habis itu pemimpinnya bakal kayak ya udah terserah anggotanya mau menyelesaikan masalah itu kayak gimana. Oke, selanjutnya ada gaya kepemimpinan modern. Gaya modern mencakup pemimpin visioner yang mampu melihat masa depan, pemimpin karismatik yang menginspirasi melalui kepribadian, pemimpin melayani yang menempatkan kepentingan orang lain di atas dirinya, dan pemimpin birokratis yang menegakkan aturan untuk stabilitas organisasi. Jadi maksudnya itu gaya kepemimpinan modern itu berarti dibagi jadi 4. Yang pertama visioner, karismatik, pemimpin yang melayani, dan pemimpin birokratis. Kalau misalnya yang visioner itu biasanya dia kayak, oke, aku bakal buat, kalau misalnya aku pilih keputusan ini, kira-kira di masa depan akan jadi apa gitu. Terus kalau yang pemimpin karismatik, itu biasanya dia punya apa ya? Punya vibes yang bisa menginspirasi orang lain melalui kepribadian saat dia memimpin gitu. Sedangkan kalau pemimpin melayani itu dia bakal kayak eh memutus menempatkan kepentingan orang lain di atas dirinya. Jadi maksudnya kayak misalnya ada anggota yang berpendapat A, sedangkan dia berpendapat B, pemimpinnya. Tapi karena dia tipe yang melayani, jadi pemimpinnya bakal pilih pendapat si anggotanya dibandingkan pendapat dia sendiri gitu. Sedangkan kalau pemimpin birokratis itu yang menegakkan aturan untuk stabilitas organisasi. Jadi maksudnya dia bakal bikin aturan-aturan supaya organisasinya tetap stabil, tetap terjaga dan tetap nggak keluar batas gitu. Oke, selanjutnya ada kepemimpinan situasional. Pendekatan situasional menekankan fleksibilitas. Pemimpin yang baik mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan pengikut dan tantangan yang dihadapi. Pemimpin yang adaptif dapat berpindah dari gaya tegas ke gaya partisipatif sesuai situasi yang dihadapi. Jadi kalau tipe kepemimpinan situasional ini dia bisa fleksibel, tergantung lingkungannya seperti apa gitu. Misalnya, tergantung lingkungan dan situasinya seperti apa. Misalnya nih, kalau misalnya di situasi yang formal gitu, misalnya di acara rapat, si pemimpin ini bakal, oke, karena dia pemimpin, dia tegas, dia harus gimana 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 gitu tentang eh, organisasi yang dia pimpin gitu misalnya. Sedangkan kalau misalnya di acara yang biasa aja, misalnya kayak cuma ketemu sama anggotanya atau misalnya tiba-tiba ya udah main aja, mereka bakal balik ke kepribadian yang oke, mereka bakal asik dan segala macamnya gitu. Selanjutnya ada kepemimpinan di era digital. Era digital menuntut pemimpin yang melek teknologi dan mampu memimpin tim jarak jauh. Pemimpin digital harus komunikatif, terbuka terhadap inovasi, dan menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara etis. Kepemimpinan kini tidak hanya terjadi di ruang rapat, tetapi juga di ruang virtual. Nah, karena semenjak COVID-19 kan itu banyak apa ya, banyak sistem atau kegiatan gitu yang diambil alih ke virtual. Misalnya jadi kayak Zoom, atau Google Meet, dan segala macamnya itu. Nah, pemimpin di era digital ini maksudnya adalah dia bisa memimpin anggota-anggotanya meskipun mereka lagi nggak berdekatan, meskipun mereka dari jarak jauh, meskipun mereka cuma bisa saling tatap layar aja gitu.
Oke, selanjutnya itu ada pilar kepemimpinan efektif. Pemimpin yang efektif memiliki visi jelas, mampu berkomunikasi dengan baik, memberi teladan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mengembangkan potensi anggota timnya. Kepemimpinan sejati bukan hanya tentang memimpin orang lain, tetapi juga membentuk pemimpin-pemimpin baru. Jadi maksudnya itu saat pemimpin yang efektif itu dia dia pas lagi memimpin, dia bisa berkomunikasi dengan baik, memberi teladan yang baik kepada anggota-anggotanya, menciptakan lingkungan kerja yang positif supaya anggota-anggotanya nggak stres dan segala macamnya. Nah, bisa jadi dengan kayak gitu, eh, kegiatan yang dia pimpin itu bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Misalnya, yang tadinya pas dia jadi pemimpin, dia apa namanya? Ada anggota A, B, C, terus tiba-tiba setelah dia turun dari kepemimpinannya, si anggota A ini dia bisa jadi pemimpin di organisasi lain, si anggota B bisa jadi pemimpin di kegiatan lain, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada karakter pemimpin. Karakter pemimpin ini dibagi jadi 4. Ada integritas dan profesionalisme, ada kecerdasan dan stabilitas emosional, tanggung jawab dan akuntabilitas, energi dan motivasi pribadi. Jadi karakter pemimpin ini yang pertama ada integritas dan profesionalisme. Itu maksudnya adalah dia bisa dia bisa memisahkan antara kehidupan pribadi, kehidupan organisasi, dan kehidupan misalnya pendidikannya gitu loh. Jadi dia nggak mencampur adukan segala permasalahan ke dalam satu situasi yang sama gitu. Terus kalau misalnya kecerdasan dan stabilitas emosional itu maksudnya adalah dia bisa mengatur emosinya dengan baik. Misalnya misalnya dia habis atau misalnya dia punya agak sedikit permasalahan sama anggotanya, tapi karena oke dia pemimpin, dia nggak boleh terbawa emosi, jadi dia memilih untuk kayak udah aja gitu, menjaga emosinya, menarik kembali emosinya supaya eh kepemimpinan yang dia pimpin ini atau anggota yang dia pimpin ini nggak berantakan, nggak saling berantem. Terus ada juga tanggung jawab dan akuntabilitas. Maksudnya ini dia itu bisa bertanggung jawab atas semua pilihan yang dia pilih, atas semua keputusan yang dia pilih. Terus kalau misalnya energi dan motivasi pribadi, itu dia eh, energinya tuh ada energi kepemimpinan, terus dia bisa memotivasi dirinya sendiri dan orang lain gitu. Oke, selanjutnya ada etika kepemimpinan. Etika menjadi dasar kepemimpinan yang berkelanjutan. Pemimpin yang jujur, adil, transparan, dan empatik akan mendapatkan kepercayaan dari pengikutnya. Tanpa etika, kekuasaan akan kehilangan arah dan legitimasi moralnya. Jadi, kalau dari point of view para anggota nih, kalau misalnya pemimpinnya itu jujur, pemimpinnya adil, pemimpinnya transparan, dan bisa berempati terhadap para anggotanya, itu biasanya akan lebih disukai sama para anggotanya ketimbang pemimpin yang misalnya suka bohong atau misalnya dia banyak yang ditutup-tutupin dari anggotanya gitu. Jadi kan itu jujur, adil, transparan, dan empatik itu bisa membangun kepercayaan satu sama lain antara kepemimpinan sama anggotanya. Nah, selanjutnya adalah kepercayaan sebagai fondasi. Kepercayaan adalah mata uang dalam kepemimpinan. Etika dan kejujuran memperkuat hubungan antara pemimpin dan pengikut. Tanpa kepercayaan, arahan pemimpin akan diabaikan dan visi tidak akan diikuti dengan sukarela.
Jadi, kayak slide sebelumnya tadi, kalau, kepercayaan itu bener-bener kayak, apa ya, hubungan yang harus dibangun antara pemimpin sama anggotanya. Karena kalau misalnya pemimpinnya nggak percaya sama anggotanya, atau anggotanya nggak percaya sama pemimpinnya, itu bisa bisa gagal untuk mendapatkan tujuan, yang mereka mau di awal kegiatan atau organisasi itu dibentuk. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ihsan Kamil. Jadi saya membuka presentasi ini di slide yang ke-20, pemimpin sebagai arsitek budaya. Pemimpin berperan sebagai arsitek budaya organisasi melalui keputusan, kebijakan, teladan. Pemimpin membentuk nilai dan norma yang berlaku budaya organisasi yang positif akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan berkelanjutan. Nah, jadi sebagai contoh, kalau misalnya berkepemimpinan itu nggak bisa asal-asalan gitu ya. Sebagai contoh, kayak semena-mena, kayak, kamu gini-gini, pokoknya saya nggak suka, pokoknya hari ini bersolar gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak boleh, itu akan memecah belah. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dampak kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik memberikan dampak positif, seperti meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas. Kepemimpinan yang peduli memberikan apresiasi akan menumbuhkan rasa pemilik dan loyalitas kepada anggota terhadap organisasi. Ya, itu tadi, menciptakan keharmonisan dalam apa namanya itu, kebersamaan. Nah, lanjut. Pemimpin sebagai katalisator pemimpin sebagai katalisator perubahan. Nah, jadi pemimpin modern berperan sebagai katalisator perubahan. Ia mendorong inovasi, keberanian mencoba hal baru, dan kesiapan belajar dari kegagalan. Kepemimpinan bukan tentang mempertahankan status, tetapi menciptakan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya. Nah, masuk ke kepemimpinan di era VUCA. Jadi, era VUCA ditandai dengan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan keambiguitas. Dalam kondisi ini, pemimpin harus adaptif, tangguh, dan juga mampu berpikir strategis. Menjadi semangat tim di tengah ketidakpastian menjadi tantangan utama pemimpinan masa kini. Lanjut. Nah, jadi studi kasusnya kita mengambil Najwa Shihab. Nah, Najwa Shihab ini merupakan contoh nyata kepemimpinan tanpa jabatan formal melalui mata Najwa dan narasi TV. Ia membangun pengaruh dengan integritas, kompleksitas, dan konsisten nilai. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan dapat hadir di ruang publik dan media. Lanjut. Nah, jadi ini gaya kepemimpinan Najwa Shihab.
Najwa Shihab memperpraktikkan kepemimpinan berbasis pemikiran dan keahlian. Ia menggunakan gaya transformasional yang menginspirasi merubah gaya otoritatif dan berbasis kompetensi dan gaya melayani yang mengutamakan kepentingan publik. Lanjut. Tolong dilanjut, maaf. Nah, di sini masuk ke evaluasi kepemimpinan Najwa Shihab. Kekuatan Najwa Shihab terletak pada keberanian, integritas, dan ketajaman analisis. Meski gaya komunikasinya terkadang dianggap konfrontatif, hal tersebut justru menjadi ciri khas yang mendorong diskursivitas di masyarakat. Nah, jadi lanjut. Nah, pembelajaran dari kasus Najwa Shihab. Dari Najwa Shihab kita belajar bahwa kepemimpinan tidak selalu membutuhkan jabatan formal, kepercayaan publik, konsistensi nilai, dan menggunakan teknologi dapat menjadi kekuatan baru dalam membangun perubahan sosial. Nah, selanjutnya. Oke, kita udah masuk ke poin kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulan, kepemimpinan merupakan proses pengaruh sosial yang melandaskan etika, empati, dan adaptasi pemimpin yang efektif mampu menyeimbangkan visi dan tindakan secara menginspirasi, kolaborasi, dan untuk mencapai tujuan bersama. Oke, sekarang slide yang terakhir. Oke. Jadi penutupnya sebagai penutup, pemimpin masa depan dituntut untuk memiliki adaptasi, kecerdasan, emosional, integritas yang tinggi. Kepemimpinan bukan hanya kemampuan mengatur, tetapi seni mengaruhi dengan hati. Terima kasih setelah memperhatikan dan mendengarkan presentasi kami. Jadi kami dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang mau tanya, boleh ya tanya di kolom komentar. Kasih guys.